Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan sesi keempat untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 11. Masih bab program linier. Yang akan dibahas di sesi keempat ini adalah nilai optimum dari sistem pertidaksamaan linier. Di sini ada 5 langkah untuk mendapatkan nilai optimum. Itu yang pertama adalah jika persoalan berupa persoalan verbal, maka si soal tersebut harus dirubah dulu ke dalam bentuk model matematika seperti yang sudah kalian pelajari di sesi ketiga. Nah, model matematika itu dalam bentuk sistem pertidaksamaan. Jadi nanti akan terlihat fungsi kendalanya atau fungsi masalahnya seperti apa dalam bentuk matematika, dan fungsi objektif atau fungsi sasarannya. Fungsi objektif atau fungsi sasaran itu adalah yang nanti akan kalian optimumkan, artinya yang akan kalian maksimumkan atau kalian minimumkan. Nah, setelah kalian merubah bentuk soal cerita ke dalam model matematika, kemudian yang kedua itu tentukan himpunan penyelesaian atau daerah visible. Artinya nanti kalian membuat grafik daerah himpunan penyelesaian. Kemudian yang ketiga, si daerah himpunan penyelesaian itu kan memiliki titik-titik pojok. Nah, kalian tentukan dulu semua titik-titik pojok tersebut. Kemudian yang keempat, hitung nilai bentuk objektif. Jadi si titik-titik pojok yang sudah kalian tentukan ini kalian substitusikan ke fungsi objektif atau ke fungsi sasaran. Nah, setelah kalian substitusikan, di langkah terakhir adalah nanti kalian bisa lihat itu ada nanti yang hasilnya maksimum dan hasilnya minimum. Nanti kalian bisa tetapkan mana nilai maksimumnya atau juga nilai minimumnya serta titik maksimum dan titik minimumnya. Oke, itu materinya, dan sekarang kita coba ke contoh soal. Ini yang pertama ya. Yang pertama itu kebetulan masalahnya sudah dalam bentuk model matematika, jadi tidak harus kalian rubah dulu karena bukan persoalan verbal. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, tentukan nilai maksimum dan minimum dari Z sama dengan 5x tambah 3y. Artinya yang Z sama dengan 5x tambah 3y ini sebagai fungsi objektif. Ya, fungsi objektif atau juga bisa disebut dengan fungsi sasaran. Oke, nah kita tulis aja di bawah, kayaknya mending tulis di bawah jawab. Nah, dengan syarat ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 pertidaksamaan. Jadi itu ada 2 jenis fungsi nanti yang harus kalian kelompokkan. Yang pertama itu fungsi kendala. Nah, fungsi kendala itu bisa juga disebut dengan fungsi masalah. Nah, fungsi masalah itu yang sebagai syarat ya. Jadi kalian bisa tulis yang ini. Yang pertama itu adalah X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 8. Kemudian yang kedua itu adalah yang ini, X tambah Y kurang dari atau sama dengan 6. X tambah Y kurang dari atau sama dengan 6. Kemudian yang ketiga itu X lebih besar dari atau sama dengan 0. Dan yang keempat itu adalah Y lebih besar dari atau sama dengan 0. Itu fungsi kendala ya. Nah, kemudian si fungsi objektifnya kalian boleh tulis di bawah. Fungsi objektif yaitu adalah Z sama dengan 5x tambah 3y. Oke. Nah, ini sudah ya, sudah terlewati, dia sudah dalam bentuk model matematika, aman. Nah, sekarang yang kedua, setelah dalam bentuk model matematika, ini tentukan himpunan penyelesaiannya. Artinya kalian harus buat grafik, tapi untuk membuat grafik kalian harus tahu dulu titik potong dari setiap sistem dari setiap pertidaksamaan yang sudah kalian tulis di sini. Oke, nah untuk mempermudah kalian, waktu itu kan sudah pernah dibahas juga. Contohnya ini yang pertama nih, kita akan membuat grafik atau garis yang pertama. Nah, untuk mempermudah, kalian bikin 2 cabang. Yang pertama X-nya yang 0, nanti cari Y-nya. Kemudian yang kedua Y-nya yang 0, nanti cari X-nya. Nah, untuk X-nya yang 0, tinggal kalian tutup si X ini. Jadi kalian punya 2Y sama dengan 8. Kalau kalian punya 2Y sama dengan 8, artinya si Y-nya itu sama dengan 8 bagi 2, yaitu 4. Jadi yang pertama 0,4. Kemudian yang kedua itu jika Y-nya yang 0, kalian tutup aja yang ada Y-nya. Jadi kalian punya X sama dengan 8, artinya X-nya sama dengan 8. Nah, oke ya.
Nah, begitupun nanti yang kedua itu bikin 2 cabang, nanti kalau X-nya 0, Y-nya berapa, kemudian kalau Y-nya 0 juga nanti X-nya berapa. Nah, kalau X-nya yang 0 artinya Y sama dengan 6. Jadi X-nya 0, Y-nya 6. Kemudian jika Y-nya yang 0, jadi Y-nya 0, berarti X-nya 6. Oke? Nah, itu ya. Nah, setelah tahapan ini kalian baru buat Cartesiusnya. 0,4, 8,0. Oke, 8 paling. Nah, ini untuk yang sumbu Y, ini untuk yang sumbu X, kemudian ini 0,0-nya. Oke, karena genap semua kita bikin 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 2. Oke. Ini skalanya harus sama ya. Kalau ke atas setiap langkah itu 2, berarti terus aja 2, 4, 6, 8. Kalau mau 1 boleh jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian selain itu juga jarak nih. Ini seharusnya jarak dari 0 ke 2 dari yang vertikal itu harus sama dengan jarak 0 ke 2 yang horizontal. Kalau kalian nanti lebih baik menggunakan penggaris biar ukurannya tepat. Oke, nah sekarang yang pertama ini dulu nih. X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 8. Kita mau buat garis yang pertama. 0,4. 0,4 berarti di sini titiknya ya. Kemudian 8,0. 8,0. Udah gitu kalian hubungkan. Artinya ini adalah yang pertama, yaitu X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 8. Oke. Nah, sekarang karena ini berupa pertidaksamaan, artinya kalian harus menguji daerahnya. Nah, caranya bagaimana? Cara yang paling mudah itu adalah menguji titik 0,0 gitu ya. Nah, menguji titik 0,0 ini, nah 0,0 kan di sini, ini 0,0. Kita substitusikan si 0,0 ini ke sini. X nya ganti oleh 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari atau sama dengan 8. 0 tambah 2 kali 0, 0. 0 kurang dari atau sama dengan 8, benar atau salah? Benar ya, 0 kurang dari 8 itu benar. Jika benar, maka si daerah arsirannya dia menuju 0,0. Oke, Ibu kasih tanda panah aja ya, bahwa ini menandakan arsirannya ke sebelah sini. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah X tambah Y kurang dari atau sama dengan 6. Yang ini. Pertama adalah 0,6. 0,6 berarti di sini ya. Kemudian 6,0. 6,0. Kemudian dihubungkan. Nah, ini adalah yang kedua dengan pertidaksamaannya adalah berapa? X tambah Y kurang dari atau sama dengan 6. Uji sama, masih menguji titik 0,0 karena itu yang paling mudah untuk diuji. X-nya ganti oleh 0, Y-nya diganti oleh 0, kurang dari atau sama dengan 6. 0 tambah 0, 0, 0 kurang dari 6, artinya benar. Jika benar, maka arsirannya menuju 0,0. Itu ya. Sip. Nah, sekarang yang ketiga, berarti yang kedua udah, 1 udah, 2 udah. Next yang ketiga itu X lebih besar dari atau sama dengan 0. Sumbu X yang mana? Sumbu X yang ini. Nah, nilai X kan ada di sini. Kalau lebih besar dia akan semakin ke kanan. Berarti X lebih besar dari 0, dia ke sebelah sini. Nah, gitu ya. Ini untuk X lebih besar dari atau sama dengan 0. Kemudian ketiga udah, yang keempat. Yang keempat itu Y lebih besar dari atau sama dengan 0. Y kemana? Y itu ke atas kan? Artinya dia arsirannya akan ke atas jika lebih besar dari 0. Jadi kalian arsir ke atas. Nah, ini untuk Y lebih besar dari atau sama dengan 0. Beres. Keempat fungsi kendala itu sudah kalian gambar.
Nah, sekarang kemudian yang selanjutnya tentukan, nah, kita lihat, tentukan himpunan penyelesaiannya. Oke, yang terarsir oleh garis yang pertama, terarsir oleh garis yang kedua, terarsir oleh garis yang ketiga, terarsir oleh garis yang keempat. Nanti bisa kalian lihat bahwa daerah arsirannya yang ya, kemudian ke atas sini yang terarsir semuanya, kemudian ini. Nah, gitu. Nah, kemudian kalian arsir, tandai di sini daerah himpunan penyelesaian. Itu sip, udah ketemu daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian setelah itu apa lagi? Tentukan semua titik pojok. Nah, ini nih yang nomor 3, tentukan semua titik pojok pada daerah visible tersebut. Nah, titik pojoknya berarti ada 1, 2, 3, 4. Nah, titik pojok yang ini mah kelihatan ya, nggak usah dicari berapa itu, ini aja. Yang ini 0,0, yang ini kelihatan juga 6,0, yang ini 0,4. Nah, yang ini nih jadi masalah, kalian tahu nggak itu di titik berapa koma berapa? Nah, salah satu cara untuk kalian mengetahui koordinat yang ini di berapa koma berapa itu adalah dengan mengeliminasi kedua garis yang saling memotong tersebut. Nah, ini kan titik ini hasil perpotongan dari garis yang pertama sama garis yang kedua ya. Nah, sekarang kita tulis dulu. Nah, untuk menghitung yang ini ya, garis yang pertama itu kan X tambah 2Y. Nah, kurang darinya ganti aja sama dengan, jadi sama dengan 8. Kemudian yang keduanya itu adalah X tambah Y sama dengan 6. Kemudian kalian harus eliminasi biar ketemu titik X, Y nya berapa. Nah, eliminasi itu adalah menghilangkan salah satu variabel untuk mengetahui variabel yang lainnya. Nah, dan untuk menghilangkan salah satu variabel tersebut, ini kan bisa menghilangkan X dulu biar Y nya ketemu, atau menghilangkan Y dulu biar X nya ketemu. Nah, kalian perhatikan saja di dua persamaan ini, karena ini sudah ada X yang sama atau nilai yang sama, ini kan X sama-sama X gitu ya. Nah, jadi kalian bisa langsung menghilangkan si X itu. Caranya gimana? Nah, caranya tinggal kalian kurangkan X kurang X habis, tinggal 2Y kurang Y, Y sama dengan 8 kurang 6, 2 ya. Jadi ini Y nya sama dengan 2. Nah, kemudian cari nilai X-nya. Cara menentukan nilai X-nya, si Y sama dengan 2 ini substitusikan ke salah satu persamaan. Nah, kita misal mau substitusikan ke X tambah Y sama dengan 6. Jadi X-nya nanti yang akan ketemu, Y-nya diganti oleh 2 sama dengan 6. Jadi X sama dengan 6, positif 2-nya pindah ruas, dikurangi 2. Jadi X-nya sama dengan 4. So, yang ini X, Y-nya itu adalah X dulu ya, 4, baru Y 2. Jadi kalian punya 4 titik pojok, 0,0, 6,0, 0,4, dan 4,2. Setelah itu kalian hitung nilai bentuk objektifnya. Nah, kita lihat lagi si prosedurnya gimana. Kayak langkah ketiga udah ya, tentukan semua titik pojok. Langkah keempat, hitung nilai bentuk objektif untuk setiap titik pojok dalam daerah visible. Oke, nah sekarang kita hitung. Yang pertama, ini fungsi objektifnya ini ya, kita tulis dulu di bawah. Fungsi objektif Z sama dengan 5X tambah 3Y. Untuk titik pojok pertama yang 0,0, jadi nanti Z nya itu akan sama dengan 5, X nya diganti oleh 0, ditambah 3, Y nya diganti oleh 0, jadi sama dengan 5 kali 0, 0 ditambah 3 kali 0, 0 sama dengan 0. Itu untuk 0,0. Kemudian 6,0 untuk titik pojok yang kedua, 6,0, jadi Z nya sama dengan 5 dikali 6 ditambah 3 dikali 0, karena Y nya 0 ya, sama dengan 5 kali 6, 30, ditambah 3 kali 0, 0. Jadi sama dengan 30. Kemudian titik pojok yang keempat 0,4, 0,4, jadi Z sama dengan 5 kali 0 ditambah 3 kali 4.
5 kali 0, 0 ditambah 3 kali 4, 12, jadi 0 tambah 12, 12. Dan titik pojok yang terakhir adalah 4,2. Oke, jadi Z sama dengan 5 kali 4 ditambah 3 kali 2. 5 kali 4, 20 ditambah 3 kali 2, 6. Jadi sama dengan 26. Oke. Nah, setelah kalian mensubstitusikan seluruh titik pojok ke fungsi objektifnya, nah kita lihat pertanyaannya apa ya. Pertanyaannya adalah tentukan nilai maksimum dan minimum. Oke, tinggal kalian cari nilai yang terbesar sama nilai yang terkecilnya yang mana. Oke, yang terbesar ini ya, berarti nilai maksimumnya 30. Oke, kemudian yang terkecil adalah 0, berarti nilai minimumnya adalah 0. Nah, kemudian kalian juga harus hati-hati nanti dilihat juga pertanyaannya. Jika yang ditanyakan adalah nilai, maka memang betul yang ini. Ini nilai maksimumnya 30, nilai minimumnya 0. Tapi jika yang ditanyakan adalah titik maksimum atau titik minimum, yang harus kalian jadikan jawaban itu adalah yang ini. Ini titik maksimum. 6,0 sama titik minimum yang ini titik minimum 0,0. Jadi kalau yang ini adalah nilai, kalau yang ini adalah titik. Nah, kemudian jika ada pertanyaannya seperti ini, tentukan titik yang menyebabkan nilai fungsi objektif tersebut maksimum, berarti jawabannya adalah 6,0. Kemudian tentukan nilai maksimumnya 30. Tentukan titik yang menyebabkan fungsi objektif itu minimum, berarti jawabannya adalah 0,0. Oke. Nah, ini untuk contoh soal yang nomor 1. Jadi si soal tersebut udah dalam bentuk model matematika, tinggal kalian cari nilai minimumnya. Save. Nah, sekarang satu contoh soal lagi. Jika bentuk soalnya itu adalah soal cerita. Oke, Ibu cari dulu soalnya ya. Soal cerita yang cocok yang mana ya? Nah, ini aja kali ya. Bentar. Oke, ini aja kali. Ya, satu soal aja ya. Nah, ini bentuknya persoalan verbal, jadi soal cerita. Nah, kalau soal cerita itu satu-satunya cara adalah kalian merubahnya ke dalam bentuk model matematika. Oke, karena tadi kalian jadi gini, di sesi ketiga itu kalian sudah belajar tentang cara mengubah persoalan verbal ke dalam model matematika. Kemudian hari ini kalian belajar tentang cara menghitung nilai optimumnya. Jadi tugas kalian sekarang adalah kalian rubah si soal cerita ini ke dalam bentuk model matematika dengan menggunakan konsep pada sesi ketiga kemarin yang sudah kalian pelajari. Nah, kemudian setelah dalam bentuk model matematika, kalian lanjutkan seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan, ya. Kalian buat daerah himpunan penyelesaiannya, kemudian kalian cari di sini tentukan banyaknya penumpang setiap kelas agar hasil penjualan tiket maksimum. Berarti titiknya. Jadi yang menyebabkan nilai tersebut maksimum itu nanti jawabannya adalah berupa titiknya yang ininya nih. Gitu ya. Kalian coba dulu. Jadi hari ini tugasnya itu satu soal, yaitu ini nanti Ibu fotokan di Google Classroom ya. Kalian rubah si soal verbal ini ke dalam model matematika, kemudian kalian kerjakan berdasarkan prosedur yang ini, yang kelima prosedur ini. Nah, seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan. Oke. Pertemuan di sesi keempat ini Ibu cukupkan dulu sekian. Pertanyaannya nanti kalian boleh kita akan sharing di grup. Nanti akan ada tanya jawab ya. Itu yang bisa Ibu jelaskan. Sampai ketemu di video pertemuan sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.